Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian kitab Tafsirul Jalalain kita lanjutkan. Kita sudah sampai pada ayat 238 dari surat Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu padha jaga sira kabeh, ngreksa kon jaga tenan, 'alas salawati ing atase pira salat. Memang abot salat lima wektu kanggo wong sing urung menikmati tenan salat niku gabot. Kula kon jaga. Nah, engko nek wis rumangsa nikmat dadi ringan. Jadi salat itu tidak beban tapi kenikmatan. Al-khamsi kang 5 salat 5 waktu kon jaga tenan. Terus senajan pertama kali kaya dene dipaksa ben. Bi adaiha kelawan nekani as-salawatil khamsi fi awqatiha dalam waktu-waktune as-salawatil khamsi. So iku ya aja seneng apa ngodo memundurkan salat di luar batas waktunya sampai qadha. Was salatil wusta kon jaga semua salat ya, dan salat yang paling bagus. Bisa uga salat sing pertengahan. Lah salat wusta itu salat sing apa? As-salatul wusta niku pendapat pirang-pirang nih. Ya utai as-salatul wusta iku al-asru, ana sing pendapat salat asar. Pendapat sinten al-Imam Asy-Syafi'i. Awis subuh utawa salat subuh. Kudu dijaga istimewa niku salat subuh. Iku salat cara pendapat Imam Malik. Awi zuhur au ghairuha utawa salat zuhur utawa liyane zuhur satu kabeh mau. Aqwalun ai fiha tegese kuwi dalam as-salatil wusta ai fiha. Aqwalun utawa ana pira-pira pendapat. Itu ada berapa pendapat. Wa afradalan ngijenake ngususake sapa Allah ing as-salatul wusta bi zikri kan disebut. Wis hafizul sholawat wis mencakup seluruhnya. Kok bisa ditambah wa sholatil wusta bi fadliha krana utamane as-sholatil wusta. Jadi berarti zikir menyebut umum, salat secara umum, kemudian salat khusus, salat wusta. Jaga juga salat wusta, itu berarti ada keistimewaan. Lah terus ada pendapat lagi, ya wis loro kuwi to, salat wusta yo subuh yo asar. Saking dudeke ngrasake pendapat Imam Syafi'i karo Imam Malik. Ibnu Arabi, Ibnu Abi Jamrah berpendapat salat wusta kuwi yo gabungane kuwi. Wong kon ngreksa asar karo subuh. Tapi kalau melihat peristiwa saat itu, misalnya peristiwa ketika perang Ahzab, Sayyidina Ali itu
Dalam riwayatnya Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud mengatakan, syaghaluna anis sholatil wusta, ay sholatil asri. Mereka para musuh itu membuat kita sibuk sehingga tidak sempat sholat asar. Pakai sholat khauf pun tidak sempat. Pakai sholat khauf pun sampai tidak sempat. Jadi musuhnya betul-betul brutal lah gambarannya. Serangan brutal sehingga waktu asar sampai lewat, tidak sempat sampai maghrib, nggak sempat apa sholat asar. Terus kan nggak mungkin. Kayak gitu. Lah, kalau melihat pernyataan Sayyidina Ali ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, mereka para musuh menyibukkan kita dari mengerjakan sholat wusta. Sholat wusta itu paling mungkin adalah sholat asar sampai maghrib. Malah Sayyidina Ali ada riwayat yang lain lebih tegas lagi. Kunna na'udduhal fajr. Kami para sahabat waktu itu na'udduha, menghitung atau menganggap sholatul wusta itu sholat subuh. Kayak pendapat yang dipilih oleh Imam Malik itu tadi. Tapi ternyata Rasulullah sendiri yang menegaskan. Faqala Rasul hiya utai sholatul wusta hiyal asru. Rasulullah mengatakan hiyal asru. Yang dinamakan sholat wusta ya asar kuwi. Bahkan ada pernyataan sangga Rasulullah sendiri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alladzi tafutuhu sholatul asri faka'anna ma mutira ahluhu wa maluhu. Alladzi utawi wong tafutu kang ninggalake hu ing wong apa sholatul asri, sholat asar. Kok sholat asar sampai meninggalkan dia, maksudnya apa? Kelewatan sholat asar ya. Gak sempat nglakoni sholat asar. Kayak mau nalika perang Ahzab mau. Pakaan nama putra, tapi kan darurat nak sing Ahzab mau gitu. Sekarang ini kalau ada orang sengaja sholat asar ora dikerjakan pada waktunya, pakaan nama wutiro ahluhu wa maluhu, mau koyok di rampok apa ahluhu keluargane wong, wa maluhu lan bondone wong, koyok bondone keluargane dirampok, diambil paksa oleh orang lain. Dari keterangan tadi itu tampaknya apa yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa itu adalah sholat asar menjadi lebih nyata, lebih kuat lah dari akwal yang lain. Sehingga apalagi kalau ditambah itu masa pergantian malaikat yang tugas di bumi ini. Jadi asar itu saat dimana malaikat yang bertugas untuk malam itu turun dari langit. Sing tugas siang siap-siap untuk berangkat naik ke langit. Jadi terjadi masa pergantian. Lah masa pergantian itu waktu asar. Sing siangnya siap untuk naik ke atas, tugasnya siang caranya sip-sipan. Sing sip malam sudah mulai berdatangan. Nah tentu alangkah bagusnya ketika sip-sipan siang itu pulang dari dunia ini menuju ke langit sana untuk melaporkan bahwa saya meninggalkan si fulan dalam keadaan sholat. Adalah sebuah laporan yang penting sekali. Kondisi sholat itu dilaporkan. Sehingga sholatul wusta ya sholat asar.
Pertimbangan yang lain umpama al-wusta itu yang dimaksud di sini adalah sholat yang afdol, yang paling utama. Tetapi juga dimungkinkan as-sholatul wusta, sholat pertengahan. Sholat pertengahan itu wong nyatane sholat iku ana 5, gitu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tengahnya ya asar toh. Secara logika semua itu mendukung kepada apa yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa as-sholatul wusta adalah sholatul asri. Entah demikian, jadi semua sholat dijaga, khususnya lebih-lebih atau terlebih sholatul asri atau sholatul wusta. Wa qumu lan padha jumenengono sapa sira kabeh, padha nglakonana tenan sira kabeh lillah kanggo Allah. Fi sholati dalam salat qanitin hale padha taat kabeh. Qanitin ila didhawuhke apa muti'in. Qanitin itu maknane ai muti'in. Padha taat kabeh. Nah, taatnya piye? Taat sing serius tenan ku la mukrohin. Melaksanakan sholatnya tidak merasa dipaksa-paksa. Ini loh lazah. Seorang mukmin muslim kalau sudah mampu tingkat martabatul ihsan nanti seperti yang dicanangkan oleh para ahli tasawuf yang mengarah kepada martabatul ihsan. Itu bagaimana beribadah itu merasa lezat sehingga dia tidak merasa terpaksa. Oh, dia nikmat kok, seperti mau menghadiri kondangan makan prasmanan yang makanan itu dia sukai. Bagaimana dia terpaksa? Kan tidak, senang banget. La mukrohin balaku salah dan tidak males-malesan. Itu maksudnya qanitin, taat tanpa merasa dipaksa dan tidak aras-arasan. Walaku salah, ora aras-arasan. Aila mukrohin walaku salah. Liqaulihi karena pengendikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu qunutin, utai setiap maknane lafal qunut sing mustaq saka lafal qunut, qanit dan sebagainya. Fil Quran ing dalam Al-Quran iku fahuwa mongko kullu qunut maknane iku taatun, ketaatan. Jadi qanitin berarti orang-orang yang sama taat, bersemangat, tidak aras-arasan dan tidak merasa dipaksa-paksa, penuh ketaatan, ridho dengan apa yang diperintahkan Allah pada kita dengan rasa nikmat. Wong bagaimana tidak nikmat toh? Wong kamu dipanggil presiden, diberi kesempatan untuk audiensi, bertemu, semuanya pol bangga, gitu. Audiensi presiden, wah, besok saya diminta untuk audiensi dengan gubernur. Ngono senenge pol ning ati, audiensi dengan menteri. Nikmate senenge pol. Lah ini kita dipanggil untuk audiensi bukan hanya dengan menteri, gubernur, presiden, tapi yang memiliki presiden, memiliki gubernur, memiliki dunia dan alam semesta ini, langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan itu nikmat, bukan keterpaksaan. Nikmat. Wah, tekani kan kondangan kok. Ono kadare krungu adzan terus gogi nek wudu apa. Sing kondangan iki, oh, iso apa? Tekani kondangan kok. Ngono, nggih. Arep tekani kondangan. Lah iki ono kondangan nikmate ngono kok prasmanan. Nikmat kok. Mulai saya digawani oleh-oleh. Kok ora gelem teko, ya salah. Iki kondangan. Bismillahirrahmanirrahim. Warawang riwayatake hadis mau hadis yang kullu kunutin fil Quran maknane ta'ah wa fa ta'ah sapa Ahmadu wa ghairuhu lan yana Imam Ahmad.
Waqila ada riwayat lain sakitin hale do diam, khusyuk, tenang. Qanitin tu nak salat iki kon tenang, duduk aja ngomong karepe dhewe. Ora kena kalamul basyar, omongan manusia biasa yang salat mboten kenging. Li hadis Zaid bin Arqam. Karena hadis Zaid bin Arqam kunna ana sapa kita dulu kayak kita ini para sahabat waktu jalankan sholat iku natakalamu isih do ngomong-ngomong bisolati di tengah-tengah sholat hatta nazalat sehingga temurun apa ayat wa qumu lillahi qanitin wa umirna maka diperintah supaya kita bisuku diklan diam wa nuhina lan dilarang supaya kita anil kalami saking omong-omongan kecuali omong-omongan yang kepada Allah baca Quran, istighfar, tasbih, doa dan sebagainya. Rawang riwayatake hu ing kunna natakallam mau sapa Syekhoni Bukhari Muslim. Ya bisa dikompromikan toh. Dua riwayat itu. Nggih. Diam, tenang, khusyuk dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kompromikan baik. Fa in khiftum mongko lamun wedi sapa sira kabeh. Nah, ini bahas tentang salat syiddatul khauf. Salat syiddatul khauf itu salat yang sangat membahayakan. Artinya musuh itu cukup membahayakan lah bagi kita. Ya orang ngantek kaya Ahzab, perang Ahzab betul, tapi juga tidak seperti perang biasa. Nah, perang biasa kan musuh satu arah toh dari depan, terus orang dibikin barisan dua baris, gitu. Terus gantian yang menghadapi. Itu kondisi khauf biasa namanya. Khauf ini khauf yang betul-betul mengkhawatirkan, gitu. Misalnya jumlah pasukan yang datang itu berlipat ganda sedangkan kita lebih sedikit. Mungkin jumlah pasukan 10 kali lipat dengan persenjataan lengkap. Dibagi dua ya habis kita cara hitungan nalar. Tidak mungkin. Situasi seperti itu kita tetap disuruh sholat. Min aduwin saing musuh, wedi sang musuh, au sailen utawa banjir, ono tsunami, lari. Ojo aku takwa pada Allah. Aku hanya takut pada Allah, tsunami dihadapi mati. Au sabuin utawa hewan galak. Misalnya ada pemacan, misalnya ucul, misalnya gitu. Yang ganas tentunya. Farijalan ai sallu ai fasallu monggo padha salat sira kabeh rijalan halim mahaku jam urajilin ai huwa dikesutere jalan iku jam urajilin jamae lafal rajil ai musyatan tegese padha mlaku sallu salat sira kabeh aurbanan to halin numpak kendaraan wis wong jenenge melaku maupun naik kendaraan, apakah itu onta, apakah itu naik kuda. Kalau sekarang pun pakai tank misalnya, ya sholat dengan duduk. Kalau sudah syiddatul khauf seperti itu, ai kaifa tegese hale kepriye amkana mungkin sapa wong kaifa amkana ale mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Amkana mungkinake ngono apa kondisi apa alwaqi' ngono wae. Mustaqbilil qiblati hale madhep kiblah. Au ghairiha utawa liyane al-qiblah. Madhep kiblah kena ora kena wis piye keadaan genting perang. Wa yumi ulan ameh cukup ameh isyarah sapa wong
rukuke mung isyarat tok ndungurung sithik kok sujude ndungurung rada akeh bi ruku'i was sujudi lan ruku' lan sujude itu namanya salat syiddatil khauf fa iza amintum mongko nalikane wis rumangsa aman sapa sira kabeh minal khaufi saing rasa wedi yufalkuru mongko padha zikira sira kabeh maksudnya fasallu karena salat itu mengandung utamanya mengandung zikir Allah ya Gusti Allah sallu sering salat disebut dengan zikir si salat zikira ing Gusti Allah salat sira nak keadaan wis aman salat kama allamakum hale kaya oleh wis mulang sapa Allah kum ing kalian kabeh ya mulangi Gusti Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sampai Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku salat kama allamakum ya salat tertib tak wis aman aja mbok padakno kaya syiddatul khauf numpak tank numpak panser numpak pesawat terbang pesawat perang misalnya pesawat tempur dalam kondisi kayak gitu darurat ya sebisanya lah malam takunu maing barang mulang maing barang lam takunu kang durung ana sapa sira kabeh iku ta'lamun padha ngerti sapa sira kabeh wabla ta'limihi sadurunge mulange Allah min faraidiha sing fardu-fardune salat rukun-rukune wa huquqiha lan hak-hake salat wal kafu utai lafal kaf kama alamakum makna misal kanggo makna sepadane wa ma utai ma kama mau iku mau salatun isa digawe sing mau iso au masdariyah atau masdariyah mau tak pilih sing masdariyah ben gampang. Lah niki ayat ini menunjukkan betapa pentingnya salat di saat perang saja kon tetap salat meskipun di atas kendaraan dalam keadaan perang saja apa meneh keadaan biasa kok wong dengan santainya meninggalkan sholat yo klebu keba ngeten nggih suasana sibuk ngono kan sholat lah kecuali mau nak sing kaya perang Ahzab mau adu arep karo musuhe yo wis piye meneh ditandangi entek wektune asar yo wis qadha engko qadha itu ada perang Ahzab itu qadha ngono kadang orang ribut enggak ada qadha ada itu perang Ahzab itu qadha keadaan seperti itu tidak memungkinkan karena berhadapan dengan lawan ditinggal-tinggal sholat gak iso tinggal moco-moco nanti malah nyawanya hilang wong lawannya pinter main pedang lah kok kita main pedang kalau moco konsentrasi gak ada ya habis kalah. Bismillahirrahmanirrahim walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Waladzina utawi bojo-bojo lanang yutawafauna kang padha kapundhut sapa aladzin wafat sapa aladzin mingkum dari kalian wa yadharuna lan padha ninggalake sapa aladzin azwajan ing bojo-bojo wedok wasiyatan kelawan wasiat ai fal yusu monggo supaya padha wasiat ngono sapa alladzin wasiyatan kelawan wasiat wa fi qiraatin lan iku idem sujining qiraah ora wasiatan tapi birrafi hale diwaca rafa wasiyatun anak wasiatan ai fal yusu wasiyatan kelawan wasiat dadi maf'ul mutlak lah nek kapan rafa
ai fa alaihim mongko iku wajib ing atase alladzin wasiyatun utai wasiat. Jadi mubtada dari khobar yang dibuang alaihim. Yang membaca rafa adalah dari qurra sab'ah, Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi', Imam Al-Kisai. Sedangkan yang lainnya termasuk Hafaz itu membaca nasab. Li azwajihim maring bojo-bojo wadone alladzin wa mataan ay wa yu'tuna lan padha aweh ngono sapa alladzin hunna ing azwaj mataan ing sesuatu yang bisa dinikmati. Aima tegese sesuatu ya tamata'na yang padha menikmati ngono sapa azwaj bihi kelawan ma minan nafaqati sang nafaqah wal kiswati lan pakaian ilal hauli ay ila tamamil hauli tumeka maring sempurnane setahun mimmautihim sawing kematiane alladzin alwajibi kang wajib alaihinna ing atase azwaj apa tarabbusuhu nunggu al-haul ghaira ikhrajin hale ora ditokke sange omahe halun ai huwa tegese lafal ghaira ikhraj iku halun dadi hal ai ghaira mukhrajatin tegese ora dikeluarkan mimaskani hinna sanging perumahane sanging rumahe azwaj. Fa in kharajna mangko lamun metu ngono sapa azwaj bi anfusina dengan kehendaknya azwaj sendiri fala junaha mangko ora dosa iku maujud alaikum ing atas sedherekamu kabeh ya auliya al mayyiti para wali-waline wong sing mati bima ing dalem barang fa'alna wis nindakake ngono sapa azwaj bi anfusina ing dalem awak dhewe ne azwaj mim ma'rufin saing barang sing apik syar'an ing dalam syarak kata zayuni kaya dene berhias diri wa tarkil ihdad lan ninggal ihdad iku bila sungkawa suasana bila sungkawa wa qata'in nafaqati lan medhot nafaqah anha sanging apa jenenge azwaj mau wallahu halim ta Gusti Allah iku azizun dat sing menang bi mulkihi dalam kerajaane Allah hakimun tur iku sing bijaksana fi sun'ihi dalam tindakannya Allah. Al wasiyatul mazkurah utai wasiat sing kesebut ning ayat iki iku mansukhatun wis dinasakh bi ayatil miras kelawan ayat mewaris. Wa tarabbusul hauli utawi nunggu setahun ay mansukhah tegese iku dinasakh bi ayati arba'ati asyhur wa asyramu asabiqati kang wis dhisik al mutaakhirati kang akhir temurune sing arba'ati asyhur wa asyramu fi nuzuli ing temurune wasukna utai kai omah-omahan sabitatun iku tetep laha kanggo azwaj mau inda Syafi'i munggo Imam Syafi'i rahimahullah ngeten ceritane. Ada dua pendapat dari kalangan ahli tafsir tentang ayat ini bahwa suami ketika akan meninggal itu hendaknya membuat wasiat atau membuat wasiat kepada para pewarisnya untuk istrinya diwasiati kamu nanti sebaiknya setahun di rumah ini terus, kamu akan dicukupi makan, minum dan sampai pakaianmu akan dicukupi, tempat istirahatmu, tempat tidurmu dicukupi sampai setahun, dan kamu tidak akan diusir selama 1 tahun, diwasiati begitu. Tapi kalau kamu mau keluar sebelum 1 tahun, ya enggak apa-apa, terserah kamu.
Nah, ini ada yang mengatakan ayat ini sudah diganti hukumnya dengan ayat tentang waris dan ayat tentang masa iddahnya dan masa ihdatnya itu adalah cukup 4 bulan 10 hari. Tapi pandangan ahli tafsir yang sebagian ahli tafsir yang lain tidak demikian. Ini tidak mansukhoh ayat ini. Jadi tetap dipersilahkan suami-suami itu untuk bikin wasiat untuk para istri itu tetap tinggal di rumah yang ditempati saat itu. Oke, selama 1 tahun diberi makan, diberi minum, dikasih pakaian secukupnya. Dirumat lah gampangannya. Itu tidak mansukhoh. Hanya saja posisinya tidak lagi wajib. Tidak lagi wajib, ya. Dengan adanya ayat waris dan iddah maupun ihdat yang hanya 4 bulan 10 hari, itu yang wajib. Ini sunnah. Jadi dikompromikan dengan 2 ayat, dengan ayat yang tentang waris dan tentang 4 bulan 10 hari itu. Ini sunnah, sedangkan yang wajib yang hak waris itu, di mana seorang istri bisa berhak mendapat 1/4 dari warisan apabila dia tidak punya anak dari dan ibu si mayatnya tidak punya anak. Tapi kalau si mayatnya punya anak, maka si istri mendapat 1/8. Dan ihdatnya itu atau iddahnya hanya berapa? 4 bulan 10 hari. Itu yang wajib. Kalau dia mau berlama-lama dalam posisi ihdat sampai 1 tahun juga boleh, dan itu tetap dihargai dan tetap dirawat, diupokoro oleh para pewaris yang lain, gitu ya. Auliaul mayit mau di putra-putrane, bapaknya masih ada dan sebagainya, ya direksa, dicukupi kebutuhannya selama 1 tahun, biar betul-betul dia plong gitu. Kadang-kadang ada orang ditinggal suaminya itu merasa down mentalnya sampai 1 tahun. Nah, kalau yang umumnya yang 4 bulan 10 hari sudah cukup lah. Itu intinya seperti itu. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Wal mutallaqati lan iku kanggo wadon-wadon sing ditolak mata'un utawi sebuah materi yang disukai, yuk toina kang diparingi ngono sapa, yuk toina kang diparingi ngono sapa azwaj hu ing mata bil ma'rufi dengan cara yang baik. Cara yang baik itu gimana? Bi qadril imkani, sekedar semampunya suami. Hakon kelawan tenan ya, kelawan nyoto. Musibah diwaca nasab apa hakon. Bismillahirrahmanirrahim. Alal muttaqin ing atase bi fi'lihi kelam fi'ile hakon al muqaddari kang dikira-kirake ainu hikbu hakon bisa. Kami memberikan menyatakan sungguh-sungguh ing perlunya mata mau hakon kelawan sungguh-sungguh alal muttaqin ing atase wong sing padha bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Padha takwa maksudnya padha wedi Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Lah ini padahal sebelumnya tadi kan sudah ada ayat tentang mut'ah. Mut'ah itu mata, padha karo mut'ah sama. Mata itu barangnya diberikan, mut'ah itu kanggo gawe seneng ning atine wedok-wedok. Pada ayat sebelumnya diterangkan kalau ada seorang istri ditolak suaminya, mahar belum ditentukan,
dan belum dilahopo-lahopo, kemarin saya istilahkan begitu, kok wis ditolak, maka wajib dikasih mut'ah. Wajib dikasih mut'ah itu dikasih apa? Seseneng. Kayak seseneng dene. Bagaimana kan dia merasa mungkin sakit hati, mungkin perasaan diterhina dan sebagainya. Ngurung dia apa-apa kok ditolak. Apa begitu jeleknya saya, mungkin ada perasaan seperti itu pada si istri yang tertolak tadi. Maka istri yang ditolak dalam posisi belum dijima, posisi belum ditentukan maharnya, adalah dikasih mut'ah, kesenangan. Lah mut'ah itu seberapa? Semampunya suami. Tapi semampunya suami untuk orang terus sidik banget, padahal suami ini mampu rada akeh, ya aja kesidian. Aja kesidian. Kepantasan di situ, bil ma'ruf dengan kepantasan, misalnya kebaikan yang pantas pada eranya, pada kemampuan orangnya, melihat kemampuan orangnya dan eranya. Ojo sidik banget cukup nganggo tuku pecel misalnya ora. Ya barangkali mendekati separuh mahar misil. Mendekati separuh mahar misil. Mamane mahare pantes sepiro ya kurang lebih separuh lah gitu. Kalau wanita itu sudah ditentukan maharnya, maka ya separuh mahar itu yang dikasihkan. Separuh maharnya yang diberikan. Pamane ngenten. Orang wedok dicerai oleh suaminya dalam posisi sudah ditentukan maharnya. Dia berhak separuh, luar biasanya. Jadi misalnya berapapun, terus katakan 10 juta, ya berarti 5 juta dia berhak, meskipun hurung dilaupo-laupo. Akad tok, dia berhak separuh, dan separuh dikembalikan. Wi Siti nak ning Indonesia, bayangno nak ning negara-negara liya kaya ning Saudi. Ya, mahar sampai 1 miliar, setengah miliar. Separuhnya poraki, urung dilaupo-laupo. Tak 1 miliar mahare ora entuk 500 juta ya nak. Kados niku. Nah sekarang ini pada ayat ini kok umum, mutolakot secara umum. Mutolakot secara umum lah di sini ada kemudian apa jenenge berbagai pendapat kemudian. Berbagai pendapat. Kalau yang mutolakoh sudah ditukhul dan sudah mendapat separuh mahar, ya sudah cukup itu, tidak perlu ada mut'ah lagi. Nah, kemudian itu disepakati. Jadi ada pengecualian yang disepakati, ya, otomatis yang tadi orang yang ba'da dukhul sausai dikumpuli itu separuh. Kok ba'da dukhul gitu? Qabla dukhul disepakati dapat separuh, ya sudah. Lah kalau wanita yang khulu', padahal khulu' kemarin kan wanita justru memberi kepada suami, bisa saja memberi maharnya dikembalikan atau kurang dari itu, sementing kesepakatan kurang dari mahar atau bahkan lebih dari mahar sesuai kesepakatan khulu'. Nah dia malah yang sudah memberi pada suami, mosok dikei mut'ah. Nah Imam Malik mengatakan yang kayak gitu nggak usah dikasih mut'ah deh, pengecualian lagi. Kalau yang lain, tolak-tolak yang lain itu tetap kon ngekei kepada istri supaya tidak ada kebencian di antara mereka. Ya sak mampune sing pantes ngoten nggih. Jadi
Apalagi barang-barang yang sudah diberikan, sudah diekrorkan, diberikan kepada istri, tidak boleh diambil lagi oleh suami setelah bercerai. Terus dia mau diambil barang sing diwehno ora kena, itu tetap milik istri. Belum ditambah dengan mut'ah. Mut'ah itu bikin hatinya seneng, berapa dikasih berapa gitu. Nah ini mut'ah untuk mereka itu tadi, selain yang belum didukhul dan belum dikasih mahar, sebagian ulama mengatakan itu hanya sunnah, anjuran sunnah. Yang wajib yang itu tadi, sing durung didukhul, durung dilaopo-laopo, dan belum ditentukan mahar, itu yang mut'ahnya bersifat wajibah gitu. Karena sebulan baleni ngono sapa Allahu ing al mutalaqat mata mau liya umma supaya mencakup, supaya gawe umum sapa Allah al mamsusah ing wadon sing didemek barang setau didemek aidon kan meneh ilil ayatu sabiqatu krana te ayat sing wis dhisik iku fi ghairiha ing selain al mamsusah. Saiki ngeten, ana wong wis tau dijimak karo bojone, dia dapat mahar seluruhnya, kuwi to isih dianjurke kon memberikan mut'ah. Jadi di sini menunjukkan betapa Islam itu sangat memperhatikan hak-haknya istri. Jangan ada suami seenaknya saja terhadap istrinya. Cerai seenaknya dhewe golek meneh anyar cerai meneh. Tidak seenaknya begitu. Supaya suami menghargai mahlike rumah tangga, sebuah akad pernikahan yang agung itu. Itu mau terpaksa mencerai dan dia sudah pernah kumpul meskipun hanya sekali, mahar seluruhnya menjadi milik istri. Ditarik kembali jangan mau. Wis tahu sekali jima. Masih ditambah dengan kon kei mut'ah semampunya. Itu loro malah itu mahar seluruhnya, dan tapi mahare pun ditentukan dan pun dijimak. Napa jenenge? Isih diutang mamane ngoten. Isih diutang. Yo ditarik kuwi utang kuwi. Ono wong gayane tiru-tiru model Mekah ngene. Dengan mahar minimal sekarang kan 500 juta. 500 juta tapi utang. Ha iku tarik kuwi utang tenan kok. Ora gembayar lapor ke ning pengadilan cara ngene Mahkamah Islam. Nanti dipaksa si suami untuk bayar kalau dia mampu. Nak perlu dibeslah barangnya untuk diserahkan pada mantan istrinya tadi yang diceraikan. Di haknya istri sampai segitu dijaga oleh Al-Quran. Idil aidon kan meneh idil ayatu sabiqah krana utai ayat sing wis dhisik mau iku fi ghairiha ing selain al mamsusah. Jadi istilahnya kalau yang belum, yang mut'ah yang tadi itu wajib, kayak ini sunnah gitu. Kadzalika hale kaya dene mkono-mkono apa jenenge balil mutalaqat mau ai kama bayana tegese hale kaya oleh wis nerangake sapa Allah lakum kanggo sira kabeh mak ing bareng kira disebut apa ma yubayyinu jelasake ngono sapa Allah lakum kanggo sira kabeh ayati ing ayat-ayat Allah la'allakum supaya sira kabeh iku ta'qilun padha gelem angen-angen sira kabeh ayat tadabbarun tegese padha gelem angen-angen sapa sira kabeh.